Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya dengan iman bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Kalau sampai hari ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya diberkati Tuhan. Amen. Dan saat ini Tuhan kami rindu lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama lebih lagi Tuhan datang kepadamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita belajar pujian ini buat Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Saat ku menyembah dan memuji nama-Mu, hati yang hancur ku datang padamu. Kasih-Mu Tuhan yang telah mengubah hidupku, bawaku mendekat kepadamu. Mari belajar pujian ini bersama-sama. Saat ku menyembah dan memuji nama-Mu, hati yang hancur ku datang padamu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang telah mengubah hidupku, bawaku mendekat kepadamu. Hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, ku angkat tangan dan ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, hidupku Tuhan ku serahkan padamu. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Saat ku menyembah dan memuji nama-Mu, hati yang hancur ku datang padamu. Kasih-Mu Tuhan yang telah mengubah hidupku, bawaku mendekat kepadamu. Hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, ku angkat tangan dan ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan mengalir
ku menyembahmu, hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, hidupku Tuhan ku serahkan padamu, hidupku Tuhan ku serahkan padamu, hidupku Tuhan ku serahkan padamu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Yesus hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Menjamah kami Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Kita Bapa Roh Kudus sama dalam nama Yesus. Roh Kudus sama dalam nama Yesus. Terus nikmati kasih Tuhan. Terus nikmati penyembah-Mu di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, ku angkat tangan dan ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, hidupku Tuhan ku serahkan padamu. Hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, ku angkat tangan dan ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, hidupku Tuhan ku serahkan padamu. Hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, kami angkat tangan kami dan ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan mengalir bagiku, hidupku Tuhan ku serahkan padamu. Hidupku Tuhan ku serahkan padamu. Hidupku Tuhan ku serahkan padamu. Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Saya percaya dimanapun kita berada, kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Mari lebih lagi kita memuji
Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan, bagi Tuhan, memuji besarkan namanya. memuji besarkan namanya. Yesus Tuhannya, Raja kita. Yesus Tuhannya, Raja kita. Kita puji namanya. Bersorak-sorai semua bagi Dia, nyanyi puji haleluya. Sembah dan tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan, Mari bersorak bagi Tuhan, memuji besarkan namanya. memuji besarkan namanya. Yesus Tuhannya, Raja kita. Yesus Tuhannya, Raja kita. Kita Puji namanya. mari bersorak. Bersorak-sorai semua bagi Dia, nyanyi puji haleluya. Sembah dan tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Bersorak-sorai semua bagi Dia, nyanyi puji haleluya. Sembah dan tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Tinggikan nama Yesus saat ini. Amin. Bukti karya-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Bukti Karya-Mu nyata dari hari ke hari. besar cinta-Mu Besar cinta-Mu nyata dari generasi dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus Dia dahsyat. sungguh dahsyat, sangat dahsyat.
Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran akan firman Tuhan. Dan saya percaya dengan iman, firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Dan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, Mengejar hadir-Mu Tuhan hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Mari bersama kembali dengan iman pujikan bersama. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak
membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari dengan segenap hatimu katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Seberapa banyak umat Tuhan dimanapun kau berada, engkau rindu untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Seberapa banyak umat Tuhan hari ini engkau rindu menerima lawatan Roh Kudus, engkau rindu menerima pengurapannya lebih lagi. Seberapa banyak umat Tuhan, engkau yang rindu menyembah lebih dalam lagi, berjumpa muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya undang untuk angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Jesus. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan
kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau sembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Angkat hati dan suaramu di hadapan Tuhan. Izinkan pengurapan Roh Kudus dicurahkan pada saat ini. Izinkan Tuhan Yesus melawat engkau dengan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Sujud menyembah di hadapan tatamu yang kudus. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik, bahwasanya kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Oh, sekekena lama syaka lama ya bo, sekekena lama syaka lama ya bo, sekekena lama syaka lama ya bo. Haleluya. Sekena lama syaka lama ya bo, sekena lama sekekena lama ya lama syalabu. Haleluya. Haleluya. Oh, sekekena lama syaka lama ya bo, sekekena. Mari sembah Tuhan. Izinkan pengurapan Roh Kudus dicurahkan untuk membaca tanah hatimu, sehingga tanah hatimu menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan boleh ditaburkan dan jatuh di tanah yang subur. Mari sembah Tuhan terus lebih lagi. Oh, sekena lama ya bo, sekena lama sakalama ya labu, sekena lama ya lama sakalabu, sekena lama sakalama ya lama sakalabu, sekena lama sakalabu. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jika sebentar firman-Mu disampaikan, urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu sementara firman-Mu disampaikan. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih untuk tim musik pujian yang berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu yang terakhir di bulan Mei ini, ya, selama 9 hari kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana kita belajar agar kita senantiasa mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Ya, ini hari ke-10, hari pencurahan Roh Kudus secara online. Ya, hari ini saya akan sampaikan, ya, bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak hanya belajar bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak hanya belajar bagaimana kita bisa
mendapatkan pengurapan Roh Kudus, tetapi kita juga belajar bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dalam hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini diceritakan bagaimana kita belajar agar hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hari ini kita belajar bagaimana kita hidup oleh roh, hidup dalam roh, hidup dipimpin Roh Kudus. Ada sebuah istilah yang sama. Ya, ada 3 poin yang bisa kita pelajari pada saat hari ini untuk kita bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Yang pertama, poin yang pertama bisa kita pelajari agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus ialah tidak hidup dalam daging. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita rindu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita tidak hidup dalam daging. Sejak kita pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita menjadi manusia baru. Nah, sejak hari itu, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita punya 2 kehidupan. Manusia lama dan manusia yang baru. Manusia daging dan manusia roh. Dan kita tidak diprogram seperti robot agar kita tetap bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita tetap hidup dalam kekudusan. Tetap Tuhan menghargai kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Kita tetap memiliki kehendak bebas. Mana yang bisa kita pilih? Hidup di dalam manusia lama atau hidup di dalam manusia yang baru? Hidup di dalam daging atau hidup di dalam oleh roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita rindu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak hidup dari manusia lama kita tidak hidup di dalam daging kita. Kita perhatikan ayat yang ke-7, tolong ditampilkan ayat ke-7. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas firman Tuhan katakan keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah. Dan dikatakan ayat yang ke-8 selanjutnya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara garis bawahi, mereka orang Kristen, orang-orang percaya yang masih hidup dalam daging, dikatakan oleh firman Tuhan tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Apa sih artinya hidup tidak berkenan kepada Allah? Ini bukan berbicara orang-orang yang hidup dalam daging mati akan masuk neraka. Tidak. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya itu adalah sebuah jaminan, itu adalah sebuah kepastian. Tetapi ketika seorang Kristen, seorang percaya yang masih tetap hidup dalam daging, dikatakan oleh firman Tuhan, ia tidak berkenan kepada Allah. Apa artinya? Orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, jangan berharap kalau doa-doanya itu akan dijawab oleh Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam daging jangan pernah bermimpi janji-janji Allah yang sangat luar biasa itu digenapi di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita rindu kita mengalami janji Tuhan di dalam hidup kita, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak hidup dalam daging tetapi kita hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jelas firman Tuhan katakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging dan keduanya bertentangan. Sebagai orang percaya kita tidak bisa menjalani dua kehidupan secara bersama-sama. Itu sama halnya kita meletakkan kaki kita di dua perahu yang berbeda. Yang sebelah kiri perahu yang satu, yang sebelah kanan di perahu yang lain. Ya, kita tidak bisa hidup di dalam dua kehidupan. Manusia dan lama dan manusia baru berjalan bersama-sama. Ini tidak mungkin. Kita harus memilih sebagai orang-orang percaya. Kita mau hidup di dalam manusia lama kita atau kita mau hidup di dalam manusia baru kita. Kita mau hidup di dalam daging kita, yaitu hidup dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu, dalam kenajisan, atau kita hidup oleh roh, hidup dalam kekudusan. Kita harus memilih. Ya. Nah, apa solusinya? Kita akan buka tetap dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Jelas firman Tuhan katakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, solusinya supaya kita tidak lagi hidup dalam daging, firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, solusinya supaya kita tidak hidup dalam daging, kita harus memakukan manusia lama kita di atas salib. Kita harus mematikan daging ini di atas salib. Hawa nafsu, kenajisan kita, semua keinginan-keinginan dosa harus senantiasa kita bawa kepada salib. Solusinya agar kita bisa tidak hidup dalam daging, kita harus senantiasa membawa salib itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang memiliki persepsi yang kurang benar tentang penderitaan salib. Ya, banyak orang berpikir bahwa penderitaan salib itu hidup miskin, hidup sakit-sakitan. Oh, ini salib buat saya. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, bukan seperti itu. Hidup penderitaan karena salib itu berbicara ketika kita mematikan keinginan daging kita. Ketika mungkin pada saat kita difitnah orang, kita tidak membela diri, itu rasanya sakit. Ketika kita dicaci maki orang, kita tidak membalas mencaci maki orang tersebut, bahkan kita diminta untuk mengampuni, hal itu
akan sangat terasa sakit bagi daging kita. Itulah yang diinginkan Tuhan. Penderitaan salib yang diinginkan Tuhan adalah memakukan daging kita, manusia lama kita kepada salib. Oleh sebab itu, sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup kita dipimpin oleh daging atau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu terserah kita. Ada sebuah kisah yang menarik. Ada seorang bapak yang mempunyai 2 ekor anjing. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih. Bapak ini seringkali mengadakan taruhan dengan orang-orang yang ada. Ya. Dan ketika orang-orang itu mempertaruhkan anjing yang hitam, maka bapak itu akan membuat anjing putih itu yang menang. Dan dia menang taruhan. Sebaliknya ketika orang-orang mempertaruhkan anjing putih yang menang, maka apa yang terjadi? Yang hitam yang menang. Jadi bapak ini selalu menang. Sampai satu saat ada satu orang yang penasaran. Dia tanya kepada bapak itu, Pak, kamu ini kok pinter sekali. Tiap kali kami bertaruh untuk anjing yang hitam, anjing putih yang menang, bapak yang menang. Tetapi sebaliknya kalau kami mempertaruhkan anjing putih yang menang, anjing hitam yang menang, bapak lagi yang menang. Apa toh rahasianya, Pak? Bapak ini tersenyum dan berkata, gampang, Pak. Rahasianya cuma satu. Kalau saya pengen anjing hitam yang menang, ya, anjing hitam saya kasih makan yang banyak, anjing putih enggak saya kasih makan. Sebaliknya kalau saya ingin anjing putih yang menang, maka anjing putih saya beri makan yang banyak, anjing hitam enggak saya kasih makan sama sekali, maka anjing putih pasti akan menang. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Siapakah yang ingin kita berikan makan? Manusia lama kita atau manusia baru kita? Daging kita atau roh kita yang kita beri makan? Kita beri makan dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan pujian dan penyembahan, dengan masuk dalam hadirat Tuhan, dengan beribadah, dengan melayani Tuhan. Itu kita memberikan makan untuk manusia baru kita, untuk manusia rohani kita. Tetapi ketika kita mengkonsumsi, membuka situs pornografi, kita memikirkan hal-hal yang najis, kita mengumbar hawa nafsu kita, kemarahan kita mengkonsumsi hal-hal tentang kekerasan. Nah, itu artinya kita memberi makan daging kita. Mana yang kita pilih? Kalau kita memberikan makan daging kita, maka daging kita yang akan semakin kuat, manusia lama kita akan semakin kuat. Sebaliknya kalau kita memberikan makan untuk manusia baru kita, untuk roh kita, maka manusia baru kita akan semakin kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu kita belajar poin yang pertama, supaya kita tidak hidup di dalam daging, maka kita izinkan manusia roh kita, manusia baru kita diberi firman Tuhan, diberi makan untuk doa, pujian, penyembahan, melayani Tuhan, beribadah. Maka saya kena percaya manusia roh kita akan semakin kuat dan kita akan menjadi orang-orang percaya, orang-orang pemenang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak hidup dalam daging. Poin kedua yang bisa kita pelajari adalah yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan. Sekali lagi, poin kedua yang bisa kita pelajari adalah supaya kita tidak hidup dalam daging. Yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan. Kita akan buka sama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Poin kedua yang bisa kita pelajari, yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan.
Ya, kita baca ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara garis bawahi kata anak Allah juga disebutkan dalam ayat ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara garis bawahi kata anak-anak Allah. Lalu kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi saudara menemukan kata anak Allah. Di dalam bahasa Indonesianya sama, tetapi di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani ini berbeda. Ya. Kata anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat ke-12 dalam bahasa aslinya adalah teknon, yang artinya adalah anak-anak yang masih bayi, anak-anak yang masih kecil. Sedangkan kata anak Allah di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dan 16, kata anak itu di dalam bahasa aslinya adalah huios, yang berarti anak-anak yang sudah dewasa secara rohani. Ketika pertama kali kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali, kita diberikan kuasa, kita diberikan hak untuk menjadi anak Allah. Tetapi itu anak yang masih bayi, anak yang masih kanak-kanak. Sebaliknya di dalam Roma pasal 8 ayat ke-14, kata anak Allah adalah huios, yang artinya anak-anak yang sudah dewasa. Apa bedanya? Orang yang dewasa itu tahu kapan waktunya harus bekerja, kapan waktunya harus belajar, kapan waktunya harus istirahat, kapan waktunya untuk makan, kapan waktunya untuk berolahraga, kapan waktunya untuk refreshing. Ya, itu orang dewasa. Berbeda dengan anak-anak yang masih kecil, masih didorong-dorong, ayo ini jamnya kamu harus mandi, ini waktunya kamu harus belajar, ini waktunya kamu harus tidur, ini waktunya kamu harus makan malam. Nah, itu kanak-kanak rohani masih harus diberikan perintah. Tetapi orang yang sudah dewasa adalah orang yang tahu kapan waktunya dia harus berdoa, kapan waktunya dia harus membaca firman Tuhan, kapan waktunya dia harus beribadah, kapan waktunya dia harus melayani Tuhan. Itulah orang-orang yang dewasa secara rohani. Dan orang-orang yang dewasa secara rohani dikatakan oleh firman Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kita rindu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka jadilah orang Kristen yang dewasa secara rohani. Kita beri makan manusia baru kita dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan praise and worship, dengan melayani Tuhan. Maka semakin hari semakin kuat, semakin bertumbuh manusia rohani kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Selanjutnya kita akan buka dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur pasal 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Amin. Satu janji firman Tuhan yang sangat indah. Ya, dikatakan firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak memimpin orang-orang yang hidup dalam dosa. Tuhan tidak memimpin jalan hidup orang-orang yang suka hidup di dalam kenajisan. Tetapi Tuhan hanya mau memimpin, menetapkan langkah kaki orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apa artinya? Sekali lagi, orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan jangan pernah bermimpi hidupnya akan diberkati oleh Tuhan.
Orang-orang yang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, jangan berharap bahwa janji-janji Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka jabatan kita, karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita akan menjadi hancur berantakan. Oleh sebab itu mari kita mau belajar untuk kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan hanya memimpin langkah kaki orang yang hidup benar, hidup berkenan kepadanya. Sebaliknya orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang hidup dalam kedagingan, orang-orang yang hidup di dalam kenajisan hawa nafsu, maka hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, poin kedua yang bisa kita pelajari agar kita bisa hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita pastikan kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Maka firman Tuhan akan berjanji hidupmu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Poin kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir. Poin ketiga yang bisa kita pelajari, bagaimana kita bisa tidak hidup di dalam daging, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan poin ketiga ini agak berbeda, ya. Tetapi ini seringkali terjadi, ya. Poin ketiga adalah dampak negatif bagi hamba Tuhan yang suka ngeroh, ya. Dampak negatif bagi hamba-hamba Tuhan yang suka sedikit-sedikit mengatasnamakan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan sedang berfirman kepada saya, berkata bla bla demikian. Tetapi kenyataannya hidupnya hidup di dalam dosa, tidak hidup dalam kekudusan. Ada berapa banyak hamba Tuhan yang sekali bernubuat salah, tetap nekat bernubuat. Harusnya introspeksi dulu. Kalau sudah bernubuat salah berulang-ulang kali, jangan lagi bernubuat. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kau sudah perhatikan, ada orang bernubuat tetapi nubuatannya tidak digenapi, maka dikatakan oleh firman Tuhan, orang itu harus mati. Hukum Taurat, Perjanjian Lama. Sekarang kita hidup dalam kasih karunia, ya. Orang yang bernubuat salah tidak akan mati. Tetapi kalau memang salah, bernubuat salah, ya introspeksi dong. Jangan dikit-dikit bernubuat, jangan dikit-dikit mengatasnamakan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berfirman kepada saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya percaya tentang karunia Roh Kudus, tentang lawatan Tuhan, tentang kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Dan hari ini saya sering sebagai hamba Tuhan, sering sekali mendengarkan suara Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berkata kepada saya, Honggo, buka gereja. Itu 18 tahun yang lalu. Honggo, gembalakan domba-dombaku. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya minta peneguhan. Apakah ini benar-benar Engkau yang berbicara? Berulang-ulang kali Tuhan bicara. Ya. Sampai akhirnya saya melangkah dengan iman sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan masih berbicara kepada umatnya. Saya percaya itu masih terjadi sampai hari ini. Yang namanya mujizat, yang namanya lawatan, pengurapan Roh Kudus, sampai hari ini saya percaya itu masih terjadi. Dan hari-hari kita banyak dipakai orang, dipakai Tuhan, maaf ya, dipakai Tuhan. Untuk apa? Mendoakan orang kelepasan, mendoakan untuk orang kerasukan, mereka yang disantet, mereka yang diguna-guna, kami doakan pelepasan. Mereka yang belajar ilmu gaib, ya, ilmu kebal, ilmu harimau, ilmu naga dan lain sebagainya, mereka yang pasang susu, simpan jimat dan lain sebagainya, mereka orang-orang yang pernah dipersembahkan kepada dewa-dewa tertentu, ya, seringkali kami doakan pelepasan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua setan-setan roh jahat yang menguasai orang-orang yang kami doakan, semuanya keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini saya percaya tentang urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Tetapi yang sering kali saya sayangkan, ada sebagian gereja, orang-orang percaya yang tidak lagi percaya dengan pengurapan Roh Kudus, tidak percaya dengan mujizat Tuhan, tidak percaya tentang pengusiran roh jahat. Ya. Dan
mereka menjadi semakin tidak percaya ketika melihat hamba-hamba Tuhan, oknum hamba-hamba Tuhan ya, yang seringkali mengatasnamakan Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, yang mungkin juga mengaku seringkali naik turun ke surga, ketemu Bapa di surga ya. Tetapi hidupnya tidak benar, tidak jujur dalam hal keuangan ya, menjalani hidup dalam perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini yang membuat sebagian orang Kristen tidak percaya tentang pengurapan Roh Kudus. Berkata, lawang hidupnya tidak benar kok. Apa itu penuh Roh Kudus? Ngakunya penuh Roh Kudus, tapi hidupnya hidup dalam dosa. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, kita pakai nalar firman Tuhan saja. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti akan kudus. Amin. Secara nalar, Roh Allah yang kudus itu penuh dalam hidup kita. Maka dipastikan orang ini akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang ini akan hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus, hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, hidup tidak jujur dalam hal keuangan. Tidak mungkin. Artinya apa? Artinya dia bohong. Dia tidak benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Sebab saya yakin dan percaya, orang-orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, hidupnya pasti akan benar, hidupnya pasti akan kudus sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada kiriman WA dari salah satu jemaat kami yang menceritakan seorang hamba Tuhan yang mengaku ya mendapatkan penglihatan. Saya melihat di atas bangsa Indonesia ada cawan murka Allah. Ngomongnya kayak gitu ya. Lalu dia katakan akan terjadi, cawan itu sudah semakin penuh dan akan ditumpahkan. Dan kalau ditumpahkan akan terjadi gempa bumi, bencana alam, tsunami, gunung meletus atas negara kita. Oleh sebab itu, tetapi ada tapinya. Kalau ada 2 juta orang Kristen yang berdoa, maka Tuhan akan melalukan cawan murka Allah itu dari bangsa Indonesia. Tetapi kalau tidak ada 2 juta orang Kristen yang berdoa, maka bencana itu akan terjadi. Ya, begitu saya dapat kiriman dari salah satu jemaat, langsung saya jawab, itu tidak mungkin terjadi. Saya katakan bangsa Indonesia bangsa yang diberkati Tuhan, ya, tidak mungkin terjadi. Ini adalah nubuatan, menurut saya istilahnya nubuatan kanan kiri oke. Maksudnya apa? Ya, nanti kalau betul-betul bencana itu terjadi, pendeta ini akan ngomong, hamba Tuhan, oknum ya, oknum hamba Tuhan ini akan ngomong, loh betul toh seperti yang saya katakan, bahwa bencana alam terjadi karena tidak ada 2 juta orang Kristen yang berdoa. Ya. Tetapi kalau itu tidak terjadi, bencananya tidak terjadi, dia juga akan ngomong, loh betul kan? Saya sudah ngomong, ini pasti ada 2 juta orang Kristen yang berdoa. Ini namanya nubuatan kanan kiri oke. Ya, mau A, mau B, benar semua. Saudara, coba saudara melihat di dalam Alkitab, yang namanya cawan murka Allah, itu hanya dicatat dalam kitab Wahyu. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang namanya cawan murka Allah dalam kitab nubuatan, dalam kitab Wahyu, itu tidak mungkin dibatalkan. Sekalipun ada 100 juta orang Kristen yang berdoa, tidak mungkin dibatalkan. Apa yang tercatat dalam kitab Wahyu itu tidak mungkin dibatalkan. Itu pasti terjadi. Nah, akibat daripada ulah oknum-oknum hamba Tuhan yang ngaku penuh Roh Kudus, yang ngaku seringkali dapat penglihatan, dapat mendengarkan suara Tuhan, tetapi hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, yang seringkali menjadikan orang-orang Kristen yang tidak percaya tentang pengurapan Roh Kudus, karuniakan Roh Kudus, semakin menjadi skeptis, semakin tidak percaya dengan kepenuhan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita belajar, kalau kita rindu mengalami karunia-karunia Roh Kudus terjadi dalam hidup kita hidup kita dipenuhi Roh Kudus, mari
kalau memang hidup kita dipenuhi Roh Kudus, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Ya. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian true story seorang hamba Tuhan dari Amerika yang bernama Kanistrasi. Sementara saya undang para pemain musik worship leaders kembali ke atas mimbar untuk mempersiapkan diri. Suatu ketika hamba Tuhan ini sedang melayani dalam sebuah radio. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ya, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan ini. Langsung disampaikan melalui siaran radio tersebut. Dengan tegas dia berkata, ada seorang anak muda yang sedang mengendarai mobil warna merah, ya, mereknya Cadillac, keluaran tahun 80. Diungkapkan secara detail Bapak Ibu. Kalau betul-betul ini sebuah nubuatan dari Tuhan, ini hikmat Tuhan, pasti akan detail dan tidak salah. Ya, dikatakan anak muda ini sedang melewati jembatan San Francisco dan engkau sedang akan melakukan bunuh diri. Tuhan katakan, Tuhan mengasihi engkau, jangan pernah melakukan hal itu lagi dan bertobatlah. Saat itu juga pemuda yang mengendarai mobil warna merah bermerek Cadillac keluaran tahun 1980 dengan detail dikatakan melewati jembatan San Francisco. Saat itu juga dia bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengurung niatnya untuk bunuh diri. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Karunia karena Roh Kudus masih terjadi sampai hari ini. Dan kalau itu berasal dari Tuhan, Tuhan akan mengungkapkan sampai sedetail mungkin. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Sebentar kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima pengurapannya lebih lagi di hari ke-10. Hari pencurahan Roh Kudus, kita rindu kita menerima pengurapannya lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan angkat sebuah pujian. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan di atas segalanya. Sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan di atas segalanya, ditinggikan di atas segalanya. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan
dimuliakan di atas segalanya, di atas segalanya. Mari dengan hati yang menyembah katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Jesus, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah, 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 oh Tuhan, haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sementara piano mengalun dengan lembut, dalam pada saat ini, seberapa banyak umat Tuhan dimanapun engkau berada, hari-hari engkau rindu menerima pengurapan Roh Kudus, bahkan lebih lagi rindu hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari pada saat hari ini kita minta, kita buka hati kita, izinkan pengurapannya dicurahkan atas setiap kita, izinkan hidup kita dilawat dengan kasih dan kuasa Tuhan, izinkan hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Oleh sebab itu, seberapa banyak umat Tuhan, engkau yang rindu hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, kita minta pengurapannya lebih lagi pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Jesus, Kau ku sembah, Jesus, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sehingga menyanyikan dengan segenap hati, Kau ku sembah. Sementara pengurapan Roh Kudus mengalir penuhi umat Tuhan dimanapun engkau berada, tanpa tahu pantangan oleh hamba-hamba Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang melayani pribadi lepas pribadi. Ku sembah,
Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Sementara Roh Kudus mengalir, let it flow, let it flow. Izinkan pengurapan dari tempat yang maha tinggi dicurahkan atas setiap Engkau yang datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Engkau akan mendapatkannya. Terima pengurapannya, terima lawatannya. Yes Lord Jesus. Kau ku mengalir Roh Kudus, penuhi kami. Oh, ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat. Terus berjumpa muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Tiada seperti-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sekene lama siaka lama yamu, sekene lama siaka lama siaku, sekene lama yamu, sekene lama siaka lama yamu, sekene lama. Kami rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Sekene lama siakala lama yamu, sekene lama siakala lama yamu. Curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi atas umat Tuhan. Kami mau lebih lagi, more of you Lord Jesus. Sekene lama siakamu, sekene lama yamu, sekene lama siaka lama. Sekira lama. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi, masuk dalam hadiratnya. Mari kita berbahasa roh untuk membangun manusia rohani kita, untuk membangun iman. Terus sembah Dia dengan bahasa-bahasa. Kita minta pengurapan dari tempat yang mati dicurahkan atas setiap umat Tuhan. Let the anointing of the Holy Spirit shall fall upon us in the name of Jesus. Terima lamaran Tuhan, terima pengurapan Roh Kudus, terima lebih lagi, more power, more anointing. Dimanapun engkau berada umat Tuhan, buka hatimu, terima lamaran Tuhan. Jesus Christ is the Lord. Terima urapan lebih lagi. More Lord Jesus, more Holy Spirit. We receive your anointing. We receive your anointing. Hallelujah. Hallelujah. Shalala wala 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 wala. Shaka para wala 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 wala. Shalala wala 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 wala. Shalala wala 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 wala. Sikrala wala 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 wala. Sikrala wala 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 wala. Sikrala wala wala.
Kami rindu hidup kami tidak saja dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi kami rindu kami juga tidak hidup dalam daging lagi, tapi kami hidup dalam roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti bicara tetapi Allah Roh Kudus, biar Kau senantiasa mengingatkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, 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 oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biarkanlah hidup kami Tuhan selalu dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Engkau taburkan Tuhan. Kami percaya dengan iman bahwa firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami bersatu hati Tuhan berdoa saat ini buat gembala sidang yang kami kasih, Pastor Honggo Effendi Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan terus nyata atas hamba-Mu. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati penggembalaannya di tempat ini. Di dalam membimbing setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Beri hikmat, roh, kesabaran Tuhan di dalam mendidik kami semua. Dan setiap kami Tuhan yang melayani Engkau hari ini, kami percaya dengan iman, berkat-Mu sudah dicurahkan. Amin. Setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan dimanapun kami berada yang sedang menyaksikan siaran ini, ibadah ini Tuhan, kami semua juga diberkati Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi permasalahan kami Tuhan, ada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Yes. Bangsa dan negara ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pemimpin bangsa ini, biarlah bangsa ini cepat dipulihkan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkati kiranya usaha pekerjaanmu, Amin. diberkati kiranya kesehatanmu, Amin. diberkati kiranya buah kandunganmu, Amin. diberkati kiranya seluruh keluargamu, Amin. dan diberkati segala sesuatu yang kau lakukan dengan kedua tanganmu menjadi berhasil dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah rela Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan, pertolongan, penghiburan dan pengurapan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu